Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Sebelum kita mulai misa syukur hari ulang tahun perkawinan, marilah kita doakan doa suami istri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan perkawinan kami, atas segala suka dan duka, atas kebahagiaan dan penderitaan, atas untung dan malang, terlebih atas rahmat kesetiaan yang telah memungkinkan kami berdua berpegang teguh pada ikrar perkawinan kami berpadu dalam cinta. Kami bersyukur pula atas anak-anak yang Kau percayakan pada kami. Bantulah kami agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu memisahkan bagian pasangan kurban, bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan siap saling mengampuni bila suatu saat kami jatuh. Semoga karena berkat-Mu kami saling menghadapi tantangan dan godaan yang mengancam keutuhan keluarga kami. Semoga dari hari ke hari perpaduan kasih kami semakin kuat dan perkawinan kami sungguh menjadi sakramen kasih Kristus terhadap gereja. Dan kelak apabila tugas kami di dunia telah selesai, perkenankanlah kami berdua menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi semua pasangan suami istri, khususnya Pak Sutri yang hadir pada malam hari ini. Bimbinglah agar mereka berhenti menjadi pasangan yang bahagia. Terlebih kami berdoa bagi suami istri yang sedang mengalami kegoncangan. Nyalakanlah kembali api kasih yang dulu mengobarkan semangat mereka untuk mengikrarkan janji perkawinan. Kuatkanlah mereka untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Kami unjukkan doa ini kepadamu ya Bapa, demi Yesus Kristus junjungan dan teladan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Keluarga-keluarga yang berbahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perkawinan atau hidup berkeluarga adalah suatu proses
yang secara terus-menerus harus selalu dibangun dan diperbarui. Secara terus-menerus karena menyangkut dua pribadi yang pada dasarnya berbeda, tetapi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Setiap saat hati dan pikiran manusia bisa saja berubah, maka untuk menjaga dan melestarikan kesatuan dalam hidup berkeluarga perlu landasan yang kokoh, yakni cinta kasih antara keduanya. Perkawinan Katolik adalah suatu sakramen, menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Karena Allah sendiri yang berkarya di dalamnya, Allah sendiri yang mengikatnya. Oleh karena itu, panggilan ini menjadi luhur dan suci. Keluarga harus dapat menjadi tanda dan sarana yang menyelamatkan, baik bagi keluarga itu sendiri maupun bagi orang lain dan sekitarnya. Hari ini, Bapak Ibu hadir untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan, meskipun ada yang bulan Januari, Februari, Maret, April, mungkin sudah 4 bulan yang lalu merayakannya, tetapi secara bersama-sama kita akan merayakannya dengan penuh syukur. Karena semua diajak untuk ikut merayakannya sekaligus merenungkan kehidupan keluarga kita sendiri dalam terang sabda Allah. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan rendah hati mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mudahkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia, Engkau telah memberi seorang Hawa yang setara dari Adam sebagai teman hidupnya. Engkau senantiasa ada dalam mereka. Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkat-Mu melalui hidup berkeluarga. Maka tumbuhkanlah cinta kasih-Mu dalam hidup mereka, karena Engkau sendiri adalah kasih. Kami bersyukur atas semuanya itu, bersama para pasutri Katolik yang memperingati hari ulang tahun perkawinannya dari bulan Januari sampai April. Mereka, para pasutri, mendayung bahtera rumah tangga, supaya menjadi keluarga yang memancarkan cinta kasih Kristiani. Puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga sampai pada saat mereka tetap bersatu dalam nama-Mu. Berkatilah mereka para pasutri tersebut, dan berkatilah pula keluarga agar tetap rukun bersatu dalam sukacita menghadapi perjalanan hidup mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diku dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, di mana yang paling besar di antara ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Maka yang aku minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para pasutri yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir, anak-anak yang terkasih, kita berbahagia bersama saudara-saudari kita, keluarga kita yang sedang berulang tahun. Saya mau tanya, ada yang ulang tahun di bawah 10 tahun? Ada nggak? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di bawah 20 tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Yang sampai 30 tahun 21 sampai 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Kok pitu kabeh iki? Yang antara 30 sampai 40. 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisane telu, 11. Sisane 4. Ada 11. Yang antara 40 sampai 50. 3. Yang 50 sampai 60.
1. Yang 60 sampai 70? Lu kok guyu? Dan kita bersyukur pada hari ini karena ada yang kemarin merayakan ulang tahun yang ke-50. Sinten niki nggih? Bapak Mul nggih. Terima kasih. Oleh karena itu saya mau minta yang berulang tahun ke-50 ini bisa maju untuk sharing. Bagaimana pengalamannya sampai bisa 50 tahun perjuangannya nggih. Wonten mik? Bisa disediakan kursi supaya bisa duduk di depan. Atau gimana? Ya. Monggo Pak Mul kalih Bu Mul lenggah ngajeng lalu bisa sharing. Terima kasih Romo. Yeah. Bisa didampingi Pak Eko. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Bapak Yeah. Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kami sangat bangga sekali terhadap kehidupan saya, meskipun kehidupan di rumah tangga itu tidak selalu ajek, terkadang kurang, terkadang ya cukup ini. Pada hari ini kami hanya bicara soal perkawinan saya pada 50 tahun. Saya di pernikahan saya di Gereja Purbayan Romo Hari dulu. Kemudian saya pindah ke Mojosongo sini, ikut sarap sini. Yang penting saya betul-betul di dalam kehidupan sehari-hari saya, dari hari ke hari, dari minggu-minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, apa-apa adanya semestinya. Soal kurang itu wajar. Jadi kita harus bisa menerima keadaan yang sebenarnya, tidak terlalu mengucap. Ya. Maka kalau soal cocok dengan istri, sering. Bayangkan 50 tahun mosok ora tahu padu. Cocok. Tapi cocoknya itu seolah-olah kita harus mengintrospeksi diri. Apakah ini saya yang menjadi kekurangan atau saya yang menjadi kelebihan? Saya harus introspeksi. Kemudian saya tiap kali ada kesalahan, saya selalu, Bu, aku mau salah dong. Tolong aku dielengke. Kalau salah yang mana? Jadi saya selalu gimana ya? Hatiku saya buat tenang terus. Meskipun tiap hari ada cocok itu biasa saja. Tapi cocoknya tidak begitu terus berlanjut. Kemudian sebetulnya pengalaman saya hanya itu. Saya sebetulnya pensiunan guru SMK 8. Saya mengajar di SMK 8 itu diangkat tahun 76. Saya sudah di pegawai negeri kan, guru SMK 8. Jurusan saya jurusan karawitan, Pak. Di sana ada 3 jurusan karawitan, pedalangan dan sari. Apalagi, Bu?
betul. Sebetulnya tidak pernah cekcok Bapak Ibu, cuma satu tahun ini kita kan sudah paduan, sudorungan semua. Nah itu yang kalau paham, kalau banter tidak kalau pelan tidak benar. Jadi begini, kok getak toh? Kan kritik dulu sebetulnya dari awal sampai tua ini dan sampai ya cuma kritik saja, saya itu minta maaf. Kalau kekurangan itu wajar, cuma dulu anaknya tiga kuliah semua waktu itu. Terus saya diikuti 16 anak sekolah SSAI. Jadi kalau anak-anak itu 30. Kalau masih ada kalau tidur karena Bapak ini PD terus setiap hari. PD terus Pak. Profesi saya pengendang, Pak. Profesi saya pengendang tari. Jadi saya ikut safari Golkar, Pak Parjo pernah jadi tim. Itu pernah. Ya, sandang pangannya di ngamen, Pak ya. Selain hariannya tetap sebagai guru, tanggung jawab sebagai guru. Saya tidak berusaha, tidak akan bolos, tetap saya jatahnya mulang-mulang. Nanti kalau kampanye biar habis mulang baru kampanye. Saya kira cukup ya Pak ya pengalaman. Oke. Anak saya 3 itu lulusan BRI loh Pak Bu. Artinya digadekke jaluk tangan yang BRI kabeh. 3-3-nya BRI itu lulusan di ini Unisri. Yang 2 lulusan ISI. Yang ketiga lulusan AUB. Itu lulusnya dengan BRI loh Pak, kalau enggak. Guru itu Mbok naik cekap manten matur nuwun wonten kekiranganipun kula nyuwun agung Jang Medro. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Mul, Bu Mul nggih. Terima kasih. Ini yang berpesta 50 tahun. Mungkin ada yang baru menikah setahun, ada? Atau belum setahun? Ada. Yang 2 tahun? Ya, silakan Mbak Winda. Oh, kok Bu Winda dan Bapak Winda. Kalau ini berdiri saja.
Masih kuat. Nggih. Monggo sharing. Nggih, matur suwun nggih, kadalem sare aku namung baru 1 tahun pernikahan kami di bulan 14 tanggal 14 bulan Februari tahun kemarin. Jadi masih banyak belajar untuk berumah tangga, membimbing kami ke depan, terus apa itu ya, berumah tangga yang benar dan baik, menjalani berdua gitu. Terima kasih. Dan Winda. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kalau sharing pengalaman, ya seperti yang disampaikan Mas Hari, baru 1 tahun pernikahan, jadi masih terus belajar, masih terus sharing-sharing mungkin dengan pasangan yang lain. Mungkin itu saja. Sampun. Matur nuwun. Ya, cukup yang 2 ini saja ya. Nanti di luar masih ada acara sharing, gitu. Baik. Ternyata kehidupan berkeluarga itu tadi juga disampaikan bahwa masih banyak belajar ya, sampai kapanpun tetap belajar. Ya. Perlu ada suatu pemahaman bersama, komitmen bersama. Kalau hukum kanonik mengatur perkawinan itu dari 1055 sampai 1165, ada begitu banyak hal yang mau disampaikan, tetapi yang paling pokok adalah bahwa perkawinan itu secara Gereja Katolik merupakan salah satu rahmat yang harus dijaga kehidupannya. Pertama, bahwa mereka mempunyai kesepakatan bersama untuk membangun kehidupan bersama, saling membahagiakan atas dasar cinta kasih. Maka pemberian diri itu yang paling penting, memberikan diri untuk membahagiakan pasangannya. Maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Dan juga karena yang demikian, akhirnya juga kebersamaan di dalam hidup menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan suami istri. Jadi bukan hanya upacara di sini, nanti setelah itu masing-masing di rumahnya sendiri atau masing-masing kerja di tempat yang jauh. Perlu ada suatu kebersamaan. Ya mungkin pada saat ini sesuatu yang susah juga. Suatu bekerja di Bali, suatu bekerja di Sumatera, gitu. Kapan ketemu nih? Padahal itu menjadi sesuatu yang salah satu menjadi ciri khas yang pokok dalam kehidupan berkeluarga. Akhirnya untuk apa? Supaya ini juga ada komitmen terbuka terhadap keturunan. Maka perkawinan Katolik itu ada 2 hal yang mengikat paling erat, yaitu yang disebut dengan ratum, ada suatu upacara publik yang membuat publik
mempunyai pengakuan bahwa ini adalah pasangan suami istri. Tapi juga ada yang disebut dengan konsumatum. Kita tahu namanya konsumsi. Ya. Konsumsi itu apa? Ya perkawinan itu harus dinikmati. Dan juga kenikmatan hidup berkeluarga adalah kesatuan suami istri. Maka ketika keduanya yang disebut dengan kratum dan konsumatum ini terjadi, ikatan suami istri ini menjadi sesuatu yang lebih erat lagi. Karena apa? Di sana terjadi keterbukaan, adanya keturunan baru, adanya anak, ada kesediaan untuk melahirkan anak dan juga mendidik anak secara baik. Maka ini menjadi sesuatu yang pokok di dalam kehidupan keluarga. Kebersamaan, saling membahagiakan, terbuka terhadap keturunan, kesediaan untuk mendidik anak-anak ini. Lalu hal-hal yang lain juga mulai. Berarti perkawinan ini karena kesediaan, komitmen bersama berarti tidak terpisahkan selama hidup kehidupan mereka. Kehidupan ini juga bahwa mereka hanya dua orang, satu suami satu istri dan tidak lebih dan tidak kurang. Maka disebut juga monogam dan indissolubilis. Monogam bahwa mereka satu pria dan satu wanita, tidak lebih tidak kurang, yang bebas untuk bisa menikah, yang berhak menikah, dan yang kedua adalah indissolubilis. Mereka yang telah dipersatukan di dalam Tuhan tidak boleh diceraikan. Tidak ada alasan apapun untuk berpisah satu sama lain. Kemudian secara khusus bagi orang Katolik, bagi mereka yang semuanya sudah dibaptis secara Katolik, lalu perkawinan mereka ini disebut dengan sakramen, menjadi salah satu dari 7 sakramen. 7 sakramen adalah sesuatu yang secara gerejani sungguh-sungguh diakui menjadi pengikat orang-orang Kristiani untuk hidup sebagai orang Kristiani, di mana Anda dipanggil dan diutus dengan panggilan kita masing-masing. Dan perutusan itu tidak bisa dibedakan bahwa yang ini lebih tinggi daripada yang lain. Maka itu, hal-hal yang lain itu menjadi tambahan dalam kehidupan dalam sakramen perkawinan. Tetapi yang paling pokok adalah hal-hal yang demikian, yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita. Dan ternyata itu bukan sesuatu yang mudah. Perjuangannya panjang. Maka sungguh-sungguh sangat membanggakan, kita bersyukur, tapi tadi secara khusus tadi yang sudah melewati usia 50 tahun perkawinan tadi, merasakan pesta emas, hasil-hasilnya sudah nampak. Yang 60 tahun tadi juga ada, nggih? 60 tahun, jadi sudah merasakan bagaimana kehidupan. Berarti pesta napa nak? Setelah emas napa? Intan, diamond, ya.
patut disyukuri ya, dengan berbagai macam hal yang dapat kita lakukan. Bagi yang muda-muda, pasti kita menggunakan perutusan itu menjadi sarana juga sebagai kesaksian hidup di tengah masyarakat. Maka marilah kita juga mensyukuri pada hari ulang tahun ini kita diingatkan kembali keluhuran perkawinan, bahkan juga gereja secara khusus banyak memberi bimbingan melalui ensiklik, melalui apa yang dikeluarkan oleh Paus Roma untuk mendampingi kita. Sebagai contoh, ada ensiklik Familiaris Consortio, hidup di dalam perkawinan itu juga sangat dihargai oleh gereja. Bahkan juga yang terakhir, beberapa tahun yang lalu, Bapak Paus Fransiskus memberikan ensiklik yakni Amoris Laetitia, kebahagiaan cinta. Ya. Bahwa cinta itu memang sungguh membahagiakan, perlu diperjuangkan, maka marilah kita juga menghayati hidup dan panggilan kita masing-masing dengan penuh syukur dan perjuangan untuk saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga anugerah agung ini supaya tetap langgeng seperti yang dimaksudkan di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan melanjutkan dengan pembaharuan janji perkawinan. Maka kami persilahkan Bapak Ibu Pasutri menyatakan doa janji hidup berkeluarga. Sekarang silakan para suami. Allah Bapa, sumber segala cinta, pada hari ini yang berbahagia ini, saya ingin membaharui janji perkawinan saya di hadapan-Mu. Di hadapan imam serta hadirin sekalian, saya ingin menegaskan kembali janji yang saya nyatakan dulu. Saya akan tetap setia kepada istri saya, Bernadetta Sri Hardianti, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam segala keadaan sehat maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah agar seluruh hidup saya menjadi berkat bagi istri saya, sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa, sumber segala cinta, di hadapan imam serta hadirin sekalian, saya ingin menegaskan kembali janji yang saya nyatakan dulu. Saya akan tetap setia kepada suami saya, Nikolaus Doli Simon Kusdi Utomo, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, dan dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Tuhan, berkatilah niat saya ini, dan jadikanlah seluruh hidup saya menjadi berkat bagi suami saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa, sumber segala cinta,
Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami anak-anak. Sebagai tanda syukur di hadapan Allah, di hadapan imam dan hadirin sekalian, kami berjanji akan menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kami semua, menyadari dan menghormati kedewasaan dan kemandirian dalam ikatan batin orang tua dan anak-anak. Terimalah niat kami dengan cinta-Mu. Amin. Semoga Allah yang telah menyatukan saudara sekalian dalam sakramen perkawinan yang pada hari ini diperingati hari ulang tahunnya. Semoga Allah yang telah mendampingi saudara sekalian tetap mendampingi sampai pada akhir hidup, dan berkat Allah melimpah bagi saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan merestui syukuran dan pengulangan janji perkawinan pasutri yang merayakan hari ulang tahun pada bulan Januari dan April dalam misa ini. Maka sudilah kiranya Engkau mendengarkan permohonan yang kami panjatkan kepadamu untuk kebahagiaan pasutri ini maupun semua yang menghadap-Mu pada saat ini. Ya Bapa, semoga cinta kasih yang diperbaharui oleh para pasutri menjadi berkembang subur dalam kehidupan selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan, pemberi damai dan kesejahteraan, mendampingi keluarga ini, memberi berkat melimpah kepada mereka, dan menjaga anak-anak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan, Gembala dan penghibur umat beriman, menerima dan memberikan kebahagiaan bagi jiwa anak, orang tua, kakak, serta nenek moyang keluarga ini yang sudah terlebih dahulu menghadap hadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pasutri Kristiani bertekun dalam kesetiaan, sehingga mereka dapat membimbing anak-anak mereka untuk menghayati iman, pengharapan, dan cinta kasih. Dan semoga mereka mewujudkan imannya dalam masyarakat dengan sikap kejujuran dan kesederhanaan, suka membantu, dan membawa damai bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua yang hadir di sini diberikan keteguhan iman, kekuatan harapan, dan berkobar-kobar dalam cinta kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, semua doa syukur, permohonan dan harapan kami panjatkan kepadamu
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau semesta alam, sebab dari kemurahan kami mempersiapkan ini. Manusia yang kini kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasih, terimalah persembahan ini sebagai lambang kesediaan kami untuk saling melayani menurut teladan putramu yang telah wafat dan bangkit, untuk menganugerahkan kedamaian kepada kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada saat ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan,
Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tanding-tindingnya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu.
Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Inilah anak domba Allah, inilah yang mengambil dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Pasutri Katolik yang merayakan hari ulang tahun perkawinannya malam ini, telah Kau satukan dalam ikatan perkawinan. Semoga mereka senantiasa sehati sejiwa berbakti kepadamu dan beramal kepada sesama. Semoga sejahteralah rumah tangganya, sebab Engkau sendiri yang mendampingi mereka setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Kalau tidak, kepada para pasutri yang merayakan ulang tahunnya, yang mengucapkan pembaharuan janji perkawinan, kami ucapkan profisiat, selamat, dan berpestalah di dalam keluarga masing-masing. Nyatakanlah cinta, kesatuan Anda sebagai suami istri di dalam kasih, dan semoga kesempatan ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan kita berbahagia sambil mengingat dan membangun komitmen kembali memperbarui janji perkawinan. Kepada seluruh penyelenggara dan petugas liturgi, tata tertib, dan semuanya yang mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanan Anda sekalian. Dan semoga sungguh-sungguh menjadi sarana bagi kita melayani umat Allah di dalam berbagai macam situasi mereka. Marilah kita tutup acara ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai.